Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Habaibna al-izza wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa nakhussu bi dzikri Sayyidil Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim mata'allah bitul hayatih wa amaddahu bisihah wal afiyah tamah wa infa'na barakatih wa asrarih. Begitu juga para asatid, para sesepuh yang saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang terlibat dalam acara ini, Allah limpah gandakan rezeki dan pahalanya. Allah ampuni dosanya, Allah bersihkan hatinya, Allah kuatkan imannya, Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Orang-orang yang selalu mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, dan insyaAllah kita akan meraih syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita tidak pernah putus di dunia sampai kelak di akhirat insyaAllah. Dan kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hujan rahmat. Alhamdulillah, hujan batin kita juga hujan. Alhamdulillah, artinya rahmatnya Allah turun. Ini dohir batin sudah bagus. Ya, kita pulang bawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang terbaik adalah menambah iman, nambah ilmu, nambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang kita ingat, siapapun yang kita sebut, fisik siapapun yang kita ceritakan kepada orang, tidak akan mendapatkan pahala. Enggak ada. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang duduknya Nabi, dapat pahala gitu. Kita ceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tersenyum seperti ini, sayyidun dihkuhu tabassum. Nabi itu kalau tersenyum tidak, kalau tertawa tidak terbahak-bahak. Ya, tapi tertawanya hanya senyum sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan ke orang, kita dapat pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalannya seperti apa jalannya? Ka'annama yanhattu min sabab, seperti orang yang meluncur dari tempat yang tinggi sallallahu alaihi wasallam. Artinya menahan sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan cerita kita tentang jalan Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cara tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah tidur? Nabi mengajarkan kita tidur menghadap kiblat di sebelah kanan. Kemudian kita ceritakan Nabi itu tidurnya begini, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam suka memulai dari sebelah kanan. Nabi tidak pernah meminum atau memakan dari sebelah kiri, bahkan Nabi melarangnya. Kita ceritakan kepada orang-orang, biasakan sebagai umat Nabi Muhammad, apalagi yang suka hadir maulid. Nah, jangan di acara maulid justru makan sebelah kiri, makan pakai tangan kiri. Begitu ya. Atau minum tangan kiri. Dilihat orang, ini hadir maulid kok masa nggak ngerti hal-hal seperti ini. Nah, kita ceritakan lagi ke orang-orang tadi, pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya?
peneladanan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi apanya pun yang dari Rasulullah semuanya baik. Rahmatun kulluhu, semuanya baik. Rahmatun kulluhu azmun wa ismatun wa haya'u. Rasulullah SAW punya sifat semua yang baik. Makanya kita bisa bersama Nabi Muhammad SAW 24 jam kita bisa bersama Nabi. Kalau kita ingat siapa itu Rasulullah SAW, ya, duduknya, makannya, minumnya, sholatnya, cara berdagangnya, cara menemui orang-orang, bagaimana Rasulullah berjabat tangan, bagaimana Nabi memperlakukan istrinya, anaknya, tetangganya. Kita ingat Nabi Muhammad SAW. 24 jam kita bisa ingat Sayyidina Muhammad SAW. Nabi baik, berkah, hidup dan matinya SAW. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW udah meninggal, atau dianggap orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal kemudian tidak penting lagi kita bicara tentang Rasulullah SAW, berarti dia tidak mengerti, ya, tidak mengerti tentang bagaimana keagungan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Seandainya mereka berbuat dosa, dzalamu anfusahum. Apa dzalamu anfusahum itu? Mendolimi diri mereka. Mendolimi diri mereka itu apa? Berbuat maksiat. Kenapa? Kalau orang berbuat maksiat itu sama dengan dia mendolimi dirinya, karena nanti yang akan disiksa badan dia sendiri. Orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang riba, orang yang kurang ajar pada orang tua, itu sama dengan dia mendolimi diri mereka. Mendolimi diri mereka. Kenapa? Nanti yang akan disiksa adalah badan mereka itu tadi. Maka Allah mengatakan kalau mereka mendolimi, walau annahum idzalamu anfusahum, setelah mereka mendolimi diri mereka dengan berbuat dosa, ja'uka, kemudian mereka mendatangimu Nabi Muhammad SAW, wastaghfara lahumullah, fastaghfirullah. Kemudian la annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah. Kemudian dia minta ampunnya kepada Allah, tapi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Datangi Rasulullah, kemudian dia minta ampunnya kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasulu. Kemudian Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang datang kepada Rasulullah, kemudian orang tadi minta ampun kepada Allah. Rasulullah SAW juga memintakan ampun untuk umatnya yang penuh dengan dosa mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala sangat menerima tobat, sangat penyayang. Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Begitu pentingnya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat musibah, bala yang terjadi di negeri ini bertubi-tubi, luar biasa. Ya, nonton bola bisa mati, kan ini aneh ya. Nonton bola 150 orang meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya mereka. Ya, kalau mereka orang Islam, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka. Semua dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi musibah, penyakit yang aneh, ya, begitu penyakit yang aneh ya, penyakit pegang hidung sendiri nggak boleh, ya, itu penyakit itu apa namanya, ya nggak boleh pegang hidung, ya nggak boleh pegang mata, ya, salaman jadi aneh, begini salamannya, ya, kemudian laki-laki pakai cadar, ya, ini luar biasa, ini musibah yang luar biasa. Orang semua ketakutan, takut. Doa-doa Nabi sudah ditinggalkan semua.
Cuma gara-gara tadi ketakutan yang luar biasa. Sampai sholat Jumat. Begitu. Ya, ditinggalkan sholat Jumat. Ya, khawatir, takut dengan tadi penyakit itu tadi. Padahal sebesar-besarnya penyakit itu kalau di dunia akhirnya, kalau nggak bisa itu akhirnya datang ke dokter nggak bisa diobatin, akhirnya apa sih? Mati. Cuma mati kan? Iya, tapi kalau ada orang yang nggak sholat, orang yang hidup yang nggak sholat, tidak menutup aurat, dia berzina, dia minum khamr, dia mencuri hak orang, setelah mati belum selesai akan dihidupkan lagi, dan kehidupan yang kedua dia akan merasakan adab yang lama sekali. Ya, jangankan yang lama-lama sampai bertahun-tahun di dalam neraka. Satu hari saja di sana seperti ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti berapa? 1000 tahun. Jadi kalau ada orang bilang masuk ke neraka illa ayyaman ma'dudat. Begitu kan di Al-Qur'an, orang Yahudi mengatakan ya kalaupun masuk neraka kecuali hanya beberapa hari. Ya, berapa hari itu lamanya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa supaya kita selamat tadi? Menghadirkan Nabi Muhammad. Ya, kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Mana kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab satu kaum kalau engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana supaya ada di tengah-tengah mereka? Jadikan seperti para sahabat dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Ya. Kalau mau minum, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau makan, ingat Rasulullah. Salat, ingat Rasulullah. Apapun dalam setiap gerak-gerik kita, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau didatangi, mendapatkan pengampunan, Rasulullah sallallahu dihadirkan. Maksudnya dihadirkan bagaimana ini? Menghadirkan, jadi mengingat-ingat, mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhkan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut namanya sallallahu alaihi wasallam, baca salawat. Ya. Coba banyak kita dapat pahala. Kita duduk di tempat ini dari tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu mulai salawat tadi. 1, 2, 3, Masya Allah. Jadi acara maulid itu dapat pahala yang besar. Khususnya dalam keadaan kondisi yang menakutkan seperti saat ini, tidak ada cara lain. Kumpul untuk kebaikan, kumpul untuk Nabi Muhammad, ajak orang untuk rindu kepada Nabi Muhammad, ajak orang-orang untuk ikut meneladani Nabi Muhammad SAW, kemudian melepas diri dari segala apapun yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak disukai oleh Rasulullah? Kalau yang disukai udah jelas tadi ya. Ini yang hadir maulid. Boleh, nggak apa-apa, pakai kalau hari Jumat pakai baju putih, ya untuk sholat Jumat kita pakai, biasakan, ayo syiarkan ini di mana-mana, ya. Kalaupun kita punya peci hitam nggak apa-apa pakai peci hitam ya, tapi nanti hari Jumat itu disunnahkan pakai warna yang putih, ya. Jangan dibilang wah belum haji belum boleh warna putih, dari mana ini bid'ah ini ya, ini karangan manusia ini ya. Kenapa? Boleh saja sunnah ini pakai warna putih khususnya di hari Jumat. Jadi kalau di hari Jumat kita, ini sunnah-sunnah yang diajarkan. Apa yang dibenci? Jadi yang diajarkan. Apa yang dibenci? Yang dibenci itu tasyabbuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir. Ini masuk bulan apa ini sekarang? Bulan apa? Desember. Nanti masuk bulan Desember, setelah Desember apa? Januari, ya. Tanggal 1 Januari itu tahun baru ya. Tahun baru kita keluar rame-rame, ya. Apa ini? Ada apa? Kalau lihat senangnya orang keluar-keluar itu tadi, mau dapat apa? Ya. Ini musibah di mana-mana. Di Cianjur ada, masih belum sebagian belum ketahuan di mana jenazahnya. Musibah itu apa nggak takut? Ya.
Rasulullah SAW mengatakan la tataba'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Ya. Kalian akan mengikuti kebiasaan adat istiadat orang-orang sebelum kalian. Bagaimana cara mengikutinya? Shibran bi shibrin. Satu jengkal satu jengkal. Orang kufar, orang-orang non muslim bikin acara apapun, kita orang Islam ikut juga. Ya. Ada tahun baru, ikut tahun baru. Ada Natal, ikut Natal. Orang Islam kok Natal? Kok ikut Natal? Bagaimana orang Islam ini? Hah? Orang Islam ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tataba'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin. Semua ikut-ikutan orang Islam. Banyak orang Islam. Orang Islam pakai pelihara anjing, orang Islam pelihara anjing juga. Ya. Susah, hidupnya susah masih pelihara anjing lagi. Lihat itu orang Islam. Nanti ikut lagi pakai itu apa badut merah itu. Apa namanya? Sinterklas. Ya. Ikut-ikut juga pakai begitu. Ada yang pakai jilbab ditambahin lagi. Innalillah. Ini kenapa ini? Ada apa? Ya. Ada apa? Kata Rasulullah SAW, kalian akan mengikuti adat istiadat itu tadi. Ya. Khususnya di tanggal 25 tadi yang disebut dengan Natalan. Orang non muslim bikin Natal, ya biarin mereka, nggak apa-apa, kita nggak ganggu, kita biarkan saja, nggak apa-apa. Seperti kita melakukan maulid, mereka juga nggak perlu hadir. Nanti di waktu Natal juga kita biarkan mereka dengan agama mereka. Ini orang Islam ikut-ikutan. Oh ini kan hari kelahirannya Nabi Isa, ikut Nabi Isa dilahirkan, tidak ada riwayat satupun baik itu dari mereka sendiri yang mengatakan bahwa 25 itu kelahiran Nabi Isa. Kalaupun diperingati tanggal 25, bukan Nabi Isa yang diperingati, tapi anak Tuhan. Ya, Tuhan yang diperingati itu hari kelahiran Tuhan. Kalau orang Islam meyakini Tuhan, bisa kufur nanti. Bisa murtad kita dari agama ini. Tadi. Maka Rasulullah SAW waktu mengatakan kalian akan mengikuti apa yang langkah-langkah demi langkah, kemudian mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Maksudnya itu, orang-orang yang selalu kita ikutin itu siapa? Al-Yahud wan Nasara? Apakah maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani? Dan Rasulullah SAW mengatakan faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini orang Islam puas-puasin bikin maulid. Ya, bikin maulid supaya kita enggak latah. Ada Natal ikut Natal. Nanti ada lagi apa? Gong si pace itu. Imlek, apalagi ikut lagi. Orang Islam enggak boleh. Itu termasuk mengikuti. Maka Rasul tadi mengatakan kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan menjauhkan semua yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah suka bagaimana? Orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, mendapatkan pahala yang besar seperti sekarang ini. Apa? Sunnah yang hampir hanya dilakukan oleh orang-orang tua ini biasanya. Ya, orang tua, yang muda udah jarang. Apa itu? Duduk dari sholat subuh sampai isyraq. Itu sudah nggak ada. Biasa orang tidur, ya tidur. Nggak ada lagi orang duduk di tempat itu tadi musola atau di tempat di rumahnya atau apapun, yang penting nggak tidur, baca wirid, zikir, itu seperti pahalanya seperti haji dan umroh. Kata Rasulullah SAW, tamah, sempurna dan sempurna. Nggak usah perlu antri lagi, kita duduk itu tadi berpahala. Dan banyak lagi sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk tadi menjaga supaya Allah tidak turunkan bala, agar Allah SWT berikan kita keamanan insyaallah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi kalau majlis-majlis yang kau ridhoi, siapapun yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah limpah gandakan rezeki dan pahalanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan negeri ini dijadikan negeri baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang baik, yang takut kepada Allah, yang cinta pada ulama, yang tidak mendolimi ulama, yang peduli pada rakyatnya. Dan insya Allah kita semua menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut mensyiarkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah yang belum sampai ke kota Makkah dan Madinah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, sampaikan kita ke kota Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umrah, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'a wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.